Bismillah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu diingat yang namanya tegangan itu rumusnya V sama dengan I kali R. I itu adalah kuat arus, R adalah hambatan. Kalau dimanifestasikan di tubuh yang namanya kuat arus itu jumlah denyutan jantung per menit dan seberapa besar kuatnya pompa jantung itu setiap kali dia berdenyut. Sedangkan R itu hambatan. Kalau dimanifestasikan mulai dari volume darah, kekentalan darah, kemudian banyaknya sumbatan di dalam pembuluh darah, itu hambatan semua. Jadi untuk menilai kalau ada orang tekanan darahnya tinggi, artinya V-nya tinggi, tinggal dikurangi aja nilai I dan R-nya. Contoh misalnya, ketika ada orang datang dibekam, ternyata sebelum dibekam tensinya 180, kita tahu kalau ada orang tensinya tinggi dibekam, dimungkinkan tensinya tambah tinggi lagi karena perlukaan jarum bekam itu akan membuat jantung kerjanya lebih tinggi, I-nya tinggi, sehingga maka awalan ketika membekam orang yang hipertensi tidur. Kenapa? Karena ketika tidur si jantung ketika memompa darah hambatannya itu akan berkurang karena satu, posisi jantung dan kepala sejajar, yang kedua posisi tubuh lurus sehingga tidak ada hambatan. Beda kalau misalnya yang bersangkutan duduk, posisi kaki menekuk, kemudian ada tekanan di pantat sehingga R atau hambatannya tinggi, otomatis tekanannya juga tinggi. Sedangkan nyeri kepala tersebut diakibatkan reaksi tubuh atas banyaknya sumbatan yang sehingga darah nggak nyampe kepala. Otomatis dengan berbekam tensinya turun, itu nyeri kepala juga akan hilang. Ketika kita merencanakan terapi untuk hipertensi, maka sudah dipastikan bagaimana kita menurunkan angka I dan R-nya. Artinya bagaimana menurunkan AKI jantung. Ketika jantung itu tekanannya atau pompanya kuat, maka kalau pembuluh darahnya kita lebarkan, otomatis pompanya jadi melemah. Jadi melebarkan pembuluh darah adalah salah satu manfaat dari bekam. Fokus pada pengeluaran endorfin. Itu. Yang kedua, seimbangkan syaraf otonomnya. Ingat ya, syaraf otonom itu mengatur organ tubuh bagian dalam termasuk jantung. Bagaimana menyeimbangkan syaraf otonomnya? Ikut pelatihan protokol kesehatan merawat nempel gini aja pasien. Itu. Rasanya yang kedua, kecilkan R atau hambatannya. Kita tahu hambatan bisa dikarenakan darahnya kental vikositasnya. Apakah karena kolesterol yang tinggi, atau gula darah yang tinggi, atau asam urat yang tinggi, atau sampah-sampah metabolisme yang lain, atau toksit yang tinggi. Maka memaksimalkan darah yang keluar dengan teknik bekam yang benar, salah satu menurunkan tensi dari yang bersangkutan. Nah itu. Dan yang terakhir, ingat ya, salah satu yang mempengaruhi tekanan darah adalah volume. Ketika volume darahnya kita turunkan, otomatis tekanannya juga pasti menurun.